sekarang tiba saatnya kami akan membuat aksi nyata, Bu. Di mana kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. Jadi saya kebetulan guru di sini akan membuat sosialisasi bersama rekan-rekan sejawat tentang budaya positif. Karena penting, Bu, karena di sini dengan adanya budaya positif maka nantinya akan merasa nyaman, tentram terhadap proses belajar mengajar terhadap anak kita. Boleh, Pak. Saya rasa mengenai sosialisasi budaya itu memang sangat-sangat diperlukan di sekolah kita, Pak. Bapak kan tahu sendiri, Bapak juga mengajar di sini, bagaimana akhlak anak-anak kita yang selama ini kadang-kadang yang namanya juga anak-anak, kadang-kadang dalam berbicara pun masih kurang sopan. Jadi dengan adanya sosialisasi budaya positif itu setidak-tidaknya bisa merubah anak-anak dalam cara misalnya dalam berpakaian harus dekat dengan atribut, kemudian positifnya di bagian kehadiran, tata tertib sekolah dijaga, budaya salam di saat pulang sekolah. Saya rasa itu sangat bagus buat kita, Pak. Jadi tidak saya izinkanlah, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Insyaallah nanti mungkin minggu kedua ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Wakep. Saya minta izin. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita senyum-senyumkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang berbahagia ini. Pada hari ini kita akan menyaksikan pemaparan aksi nyata modul 14 yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Azwadi SPDI tentang budaya positif. Sebelum melanjutkan tentang pemaparan budaya positif, kita akan mendengar paparan kata-kata sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 3 Muara 1 Kota Lukmawi. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selanjutnya tak lupa pula kita sambung-sambungkan selawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sangat besar jasanya membawa kita dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah saya dikasih waktu sedikit. Ini masalah pemaparan budaya positif oleh Pak Haji Azwani, yang mana kita sama-sama ketahui di sekolah kita masalah budaya positif memang sangat kita perlukan. Mengingatkan banyak sekali akhlak anak kita yang masih kurang ya. Jadi saya rasa saya nggak perlu panjang lebar untuk memaparkan ini karena saya akan beri kesempatan kepada Pak Haji Azwani. Kepada Pak Haji Azwani saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul 'azim. Marilah senantiasa selalu memuji kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat umur dan nikmat kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih dapat berkumpul sebagaimana biasanya. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hantarkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian, karena dengan perjuangannya alhamdulillah kita pada
ini masih dapat merasakan betapa indahnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan kami kepada wakil kepala sekolah, kepada rekan-rekan sejawat, ibu bapak guru dan staf karyawan TSD Negeri 3 Muara I. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkanlah saya akan memaparkan hasil kerja saya, aksi nyata saya yang ditugaskan dalam CGP Angkatan ke-6. Jadi calon guru penggerak ini diwajibkan kepada kami semua untuk membuat karya nyata. Yang harus ibu ketahui yang bahwa apa yang saya paparkan ini yakinlah akan ditonton oleh seluruh dari Sabang sampai Merauke. Ini kita akan ditonton dan akan dijadikan ilmu yang kita paparkan pada hari ini. Baik, maka di sini adalah budaya positif. Ya, ini adalah budaya positif. Namun sebelum itu kita tentu sudah mengenal yang namanya budaya. Ya, ibu-ibu, budaya berarti suatu kebiasaan yang ada di suatu daerah atau keyakinan yang ada di suatu daerah. Positif berarti keyakinan atau kebiasaan yang baik, yang bagus. Nah, maka di sini yang kita maknakan budaya positif berarti budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif yang ada di sekolah itu artinya keyakinan atau kebiasaan yang dilakukan setiap warga sekolah yang menjadikan beliau atau anak-anak didik kita untuk selalu berpikir secara kritis. Ya. Nah, budaya positif ini tak terlepas daripada disiplin, ya, yang nantinya akan membawa anak-anak kita untuk disiplin. Nah, maka di sini 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dikatakan disiplin? Nah, kalau kita mendengar disiplin, maka kita kebiasaan agak was-was dan agak merasa ada yang terganggu dalam jiwa kita. Ya, ini jelas. Karena kenapa? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, maka kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin itu dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi intinya nilai universal berarti sesuatu yang ada pada diri anak itu sudah melekat. Nilai kemuliaan yang ada pada kita, bukan aja sama anak, sama kita juga itu sudah ada yang melekat. Apa contohnya? Itu peduli, ya, kemudian rajin, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah, itu adalah yang memang sudah ada pada diri kita. Kita sebagai guru di sini, maka yang harus melaksanakan adalah menuntun kepada mereka anak murid supaya hal yang ada pada dirinya itu bisa diterapkan dalam budaya sehari-hari di dalam sekolah atau di sekolah kita. 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ketiga hal ini selalu kita
terapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Namun yang harus digarisbawahi, ternyata saya sendiri setelah mengikuti ini program-program di dalam guru penggerak, ternyata banyak kesimpang siuran, artinya banyak pertentangan yang kita lakukan dalam hal mendidik anak ke arah disiplin, ya. Jadi maka di sini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang sering kita lakukan di sini adalah hukuman, ya. Hukuman yang selama ini yang kita lakukan, kalau misalkan anak itu salah, maka kita kebiasaan atas kesalahannya selalu kita identik memanggil dia ke kantor lalu menghardik dia, ya, selalu menanyakan dengan cara-cara kita. Memang betul tak terlepas daripada sesuai dengan kebutuhan anak. Yang namun padahal setelah kita lihat di situ ada caranya sesuai dengan sesuai dengan keadaan dia. Ya, nanti kita lihat akan ada contohnya. Kita lihat dulu, ini ada sebuah misalkan mengenai dengan hukuman. Hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini maksudnya gimana? Setiap sesuatu yang kita berikan hukuman kepada dia atau semacam penegasan, biasanya anak ini melakukan sesuatu hanya untuk terlepas daripada hukuman. Saya melakukan ini hanya supaya saya tidak diberikan hukuman. Maka ini salah, ya, salah apa yang kita terapkan tentang pemberian hukuman. Nanti kita ada teori-teori yang akan kita baca menurut yang sudah berlaku pada negara-negara maju, kan? Kemudian yang kedua, imbalan. Bagaimana yang dikatakan imbalan? Imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, berarti yang terendah hukuman. Kemudian kalau penghargaan satu tingkat di atas hukuman. Ada baik sedikit, ya. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah. Artinya ini berarti dia melakukan sesuatu hanya bukan karena memang tertarik dengan sekepadaan, tetapi hanya memikirkan imbalan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini merupakan yang terbaik yang kita lakukan kepada anak apabila mendapatkan suatu masalah, yaitu melalui restitusi. Sekarang kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, jadi contoh keyakinan kelas 1. Yang pertama, dia setiap anggota kelas perlu belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Kemudian contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini kita membicarakan tentang keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu identik dengan peraturan kelas. Pertanyaan, kenapa nggak disebutkan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu peraturan yang diberikan oleh pimpinan atau hanya bersifat personal, ya. Kalau keyakinan kelas ini yang disepakati oleh semua murid kita. Misalkan kelas 5, kita membuat kesepakatan dulu. Tadi kan kita sudah berbicara 1, 2, 3, 1 tentang budaya positif. Untuk mengarah ke arah budaya positif, maka memerlukan peraturan, memerlukan keyakinan kelas. Contohnya apa? Inilah, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelas yang perlu di dalam sebuah kelas. Nah, apakah perlu, ya seperti yang saya katakan tadi, apakah sangat perlu dalam setiap organisasi atau sekolah tentang keyakinan kelas? Jawabnya sangat perlu. Kita lanjutkan 2.5, yaitu restitusi 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol kita sebenarnya nanti akan mengetahui sebagai guru di mana posisi kita, ya. Yang pertama sebagai penghukum. Bagaimana yang dikatakan penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Itu verbal berarti seperti dengan perkataan-perkataan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat merasa bersalah. Berarti pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga sebagai teman. Guru di posisi ini, di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor, ya, untuk mempengaruhi seseorang. Ini sebagai teman. Sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Ya, ini kita. Jadi kalau 5 posisi kontrol, maka yang paling bagus di sini adalah yang mana? Sebagai teman. Sebagai teman berarti guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang sebenarnya kalau ilmu yang saya dapat di sini, kita yang lebih mencakup kesemuanya adalah sebagai manajer. Ya, jadi manajer di sini coba kita lihat sebagai manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kami cakup ketiga, teman, pemantau,
teman dan pemantau ya. Penghukum memang itu bukan sifat kita sebagai seorang. Baik, kita lanjutkan kasus tentang Adi yang terlambat hadir sekolah. Nah, posisi kita sebagai manajer, bagaimana posisi kita sebagai manajer dan apa yang harus kita lakukan? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini ada contoh percakapannya. Seorang guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab saya, Adi, tahu Pak, jam 7. Nah, dia tuh ternyata. Guru lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Orang guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar kamu bisa hadir tepat waktu sekolah? Jawab saya, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, jawab guru, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Nah, artinya bagaimana? Dengan dialog tidak menjudge dia tentang kesalahan dia, maka di sini murid otomatis dia akan cepat menanggapi tentang kesalahannya. Namun apabila anak yang berbuat kesalahan lalu fokus kepada kesalahannya, maka anak bisa saja akan menjadi down. Ya. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak terlalu keras, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang ya, begini, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Berarti jelas semua lengkap di sini ya, karena memang kita tidak memarahi dia. Fokus ada apa muridnya? Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua ya. Dan sesuatu perlu dibilang guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentu dengan bimbingan kita lagi. Nah, jadi ini dia tentang 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, motivasi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat. Kalau penghukum berarti menghadir, menunjuk-nunjuk. Kalau pembuat bersalah berarti berceramah dia. Kalau teman membuatkan alasan untuk muridnya ya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer dia mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan tentang murid dalam keadaan gagal ya. Tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan atau istilahnya membuat murid itu untuk kembali kepada jalan yang benar ya. Melalui segitiga restitusi. Baik. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi setiap anak yang membuat masalah, maka di sini cara penyelesaian adalah melalui segitiga restitusi ini ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan seorang guru dalam menstabilkan masalah anak. Nah, yang pertama menstabilkan identitas.
Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi ini adalah anak yang berbuat salah. Jadi beliau posisinya adalah dalam keadaan gagal. Bagaimana kita menstabilkan? Tentu lewat pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini sesuai, tentu tergantung dengan masalahnya ya. Kita sesuaikan. Dan ini tidak baku, banyak pertanyaan dalam menstabilkan dia. Misal, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Nah, jadi inilah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita buatkan kepada anak. Misal begini, anak terlambat sekolah. Dia dalam keadaan posisinya sudah masuk lokal, namun dia masih di luar. Lalu kita memanggil dia, kita menstabilkan dulu dengan pertanyaan, kenapa kamu bisa terlambat? Nah, kan dia ada alasannya. Baru kita menstabilkannya. Nggak apa-apa. Kawanmu juga kemarin juga terlambat seperti kamu. Nah, ini adalah jawaban atau bahasa yang pertamanya dia salah, berarti dia sama seperti kita, juga sama seperti orang juga pernah melakukan kesalahan. Artinya ini menstabilkan. Kemudian yang kedua, kita kejar lagi tindakan yang salah. Nah, tentu yang dia buat itu adalah salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat juga. Apa contohnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, ini kan kesalahan dia tadi. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tergantung kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kisahnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini juga sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Misal, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tentang menanyakan keyakinannya. Terima kasih. Inilah tentang sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini dapat kita terapkan dalam sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Perlu kita ketahui, ini adalah teori-teori yang telah dikembangkan oleh negara-negara maju dalam meningkatkan atau melahirkan karakter-karakter anak didik kita sesuai dengan dirinya. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Ya, tujuannya apa?
supaya kita nantinya ke depan akan belajar sesuai dengan hati nurani kita, belajar dengan tentram, aman, ya kan? Nah, jadi itulah harus kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Arti keyakinan kelas berarti kita membuat kesepakatan secara bersama-sama, ya. Tidak keinginan bapak, tidak keinginan anak-anak bapak, tetapi keinginan sama-sama. Jadi itu harus ada. Nah, baik. Sekarang kita akan membuat ini bapak bagikan. Kalian akan menulis keinginan kamu bagaimana, ya. Kelas kita ke depan bagaimana? Coba kamu tulis, ya. Terserah berapa biji yang kamu inginkan, nanti kita akan diskusikan dan kita akan tempelkan, ya. Dan nantinya kita akan pilih, ya. Oke, ya bapak bagikan. Oke. Nah, siapa yang dapat? Ya. Ini awas jangan itu nanti tidak bisa tempel. Oke. Nah, mana lagi? Ini berapa? 3 orang, 3 satu-satu masuk bapak, satu-satu. Salah. Masuk bapak kan? Satu-satu. Sekarang kalian sudah membuat tentang keyakinan kelas, ya. Ini hasil kesepakatan, nanti akan mengambil kesimpulannya, ya. Nah, nanti setelah kamu tulis, nanti akan bapak kasih tahu kepada kepala sekolah, dan nanti bapak akan mendatangani di bawahnya, dan kalian mewakili daripada kelas mendatangi di bawah. Nanti akan ditambah dalam bentuk surat atau kertas yang bertanggung jawab. Nah, sekarang hasilnya coba kalian tempelkan. Cari warna masing-masing. Yang hijau cari ke hijau, yang kuning cari ke kuning, yang pink cari ke pink. Ada. Sekarang ayo. Nah. Di bawah aja, di bawah. Harus ikutin. Nggak mesti sejajar, pokoknya terserah. Nggak mesti sejajar. Seperti kelompok pink itu, nggak mesti sejajar. Nggak mesti sejajar ke bawah. Yang ada seni pink itu yang nempel pink. Yang udah tempel duduk. Duduk. Baik. Ini yang sudah kalian tulis. Sekarang akan mengambil beberapa kesepakatan, ya. Mungkin di antara kesemua ini pasti ada yang
sama, ya. Coba Bapak lihat, ya. Kira-kira. Dan sekarang di antara keempat warna ini sudah kalian tulis. Sekarang masing-masing semua kelompok pilih satu orang 4. Tadi masing-masing punya kalian 4 kan? Nah, sekarang pilih kembali ke kelompoknya, nanti kompromi yang mana kesepakatan di antara ketiga kawan kalian. Sekarang ambil kelompok ini dulu, ambil cepet. Biar jangan saksa. Halo, langsung. Oke. Terus, ya. Terus. Nah, yang 3. Oke, bangun terus. Kelompok ini bangun. Oke. Ya, ini terus bangun. Terus, oke, terus cepat. Nah, kelompok ini terus bangun. Oke. Ya, udah habis ya? Ya, udah habis. Sekarang pilih. Ayo pilih. Pilih nanti mana yang kesepakatan per kelompok. Waktu 3 menit sudah siap. Ya. Sekarang, ayo bangun, tempelkan yang sudah dipilih per kelompok. Nah, tempelkan terus. Ya, tempelkan. Ya. Ya. Berarti ada 6 kesepakatan keyakinan di kelas. Iya. Baik. Ini setelah kita hasil daripada kesepakatan kita, ini adalah budaya yang akan kita bawa ke dalam kelas. Ini adalah keyakinan yang semua kita harus taati, ya. Yang pertama, disiplin belajar dan beribadah, ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman dan guru. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bagus. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru dan kelompok. Ya. Kemudian yang kelima, 6, 1, 2, 3, 4, 5, saling peduli dan membantu sesama lain. Keenam, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Baik. Ini keenam ini nanti akan bawa ke kepala sekolah, nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Terima kasih, ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai membuat keyakinan ya. Maka cukup di sini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah mensosialisasikan tentang budaya positif. Menurut pendapat Ibu, kira-kira manfaat bagi sekolah ada nggak? Oh, jelas lah Pak. Kalau masalah budaya positif di sekolah kita, itu manfaatnya sangat bagus sekali. Apalagi masalah siswa kita. Di siswa kita kan ada anak-anak berkarakter lain-lain. Mereka harus bekerja sama sesama kawan. Kemudian masalah datang sekolah, mereka juga harus tepat waktu. Itu kan budaya positif juga. Jadi apa yang Bapak sosialisasikan kemarin itu sangat bermanfaat kepada mereka, agar mereka bisa berpikir kritis. Itu
menurut saya sangat bermanfaat, Pak. Iya, terima kasih. Nah, baik nak, kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas. Nantinya ke depan, setelah kita sepakati keyakinan kelas, ada nggak manfaat bagi kita sebagai anggota kelas? Ada. Dengan adanya keyakinan kelas, maka kelas kita akan lebih terarah, seperti disiplin, menumbuhkan keterlibatan siswa, dan untuk menumbuhkan karakter, sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan kelas impian. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita akan lebih disiplin dan akan tercapai pembelajaran seperti yang kita harapkan, nak ya. Terima kasih ya tanggapannya. Sama-sama. Ya. Apa kabar Muzamir? Baik, Pak. Tadi Bapak lihat kamu lebih cepat dulu di keterangan sekolah dan tidak membuka Yasin. Itu Yasinnya di mana? Kelupaan di rumah atau di dalam tas dan lokal? Iya, Pak. Yasin saya kelupaan di rumah. Oh, nggak apa-apa. Masih ingat kan? Jumat kemarin Bapak panggil kawan Muzamir tidak membawa Yasin. Iya, Pak. Tapi saya takut nanti Bapak menghukumnya apabila ketahuan tidak bawa Yasin. Oh, itu kan ada alasannya Muzamir begitu. Iya, Pak. Saya semalam tidak tidur sehingga saya tidak bangun karena buru-buru saya kelupaan Yasin. Oh, nggak apa-apa. Muzamir itu sudah benar. Walaupun keadaan bagaimanapun Muzamir Bapak lihat cepat datang ke sekolah. Ya, namun kelupaan membawa Yasin. Nah, sekarang Muzamir kelupaan membawa Yasin. Kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar, Pak. Keyakinan apa yang melanggar? Keyakinan rasa tanggung jawab. Iya, keyakinan rasa tanggung jawab. Penting nggak dalam kehidupan sehari-hari? Penting, Pak. Kalau itu penting, apa yang dilakukan ke depan? Sebagaimana saya seorang pelajar, saya harus tidur cepat dan harus selalu memperhatikan roster agar tidak lupa hari dan tidak lupa Yasin. Oh, anak baik ya. Jadi ke depan ingin jadi apa, Muzamir? Lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab dalam segala hal. Ya, baik. Kamu anak baik ya. Jadi ke depan ingat tuh, nggak boleh kita tidur terlambat karena seorang pelajar. Dan malamnya itu lihat roster supaya tidak kelupaan hari. Yang bawa kita hari Jumat selalu membaca ya. Supaya dia membaca Yasin ya. Dan ayah, sekarang kamu masuk lokal dan jangan lupa ke depan kamu robah ya. Iya, terima kasih. Salam. Masuk lokal.